pagi semuanya. Selamat pagi semuanya. Gimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Baik, di sini sebelumnya ada yang kenal dengan saya? Tidak ada yang kenal? Baik, perkenalan saya. Nama saya Eza Badrul Zaman dari Universitas Islam Jakarta, Fakultas Agama Islam. Saya diamanahkan dari pihak kampus untuk mengajar di sekolah ini kurang lebih 6 bulan atau 1 semester, menggantikan guru pendidikan agama Islam kalian, yaitu Bapak siapa? Bapak Abdul Majid Sauri. Bapak Abdul Majid Sauri jadi digantikan dengan saya kurang lebih 6 bulan. Maka dari itu semoga kita bisa bekerja sama, saling bantu-membantu, saling belajar agar terciptanya proses belajar mengajar yang efisien, aktif, enjoy dan asik. Oke, siap? Setuju? Ya. Sebelumnya minggu yang lalu Bapak Abdul Majid Sauri itu mengajar Bapak apa ya? Belajar apa? Sholat. Oke. Di sini ada yang sudah mengerti apa itu sholat? Kenapa sih kita sholat? Kenapa? Apa itu sholat? Jadi sholat itu adalah diwajibkan, sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita agar kita menyembah Allah, tunduk kepada Allah. Karena sholat itu adalah hablum minallah, kita berbicara langsung menatap Allah. Jadi kita berbicara, jadi kita berkomunikasi langsung kepada Allah. Dan sholat itu adalah dijadikan sebagai kebutuhan seperti kita makan dan minum, bukan hanya sekedar kewajiban atau udah di sholat nih, udah wajib nih, udah kelar kewajiban gua, jangan begitu. Jadi kita ibarat sholat itu jadi kebutuhan kita seperti makan dan minum. Jadi sholat itu banyak manfaatnya di dalam sholat. Oke, baik. Jadi selanjutnya saya di sini akan menjelaskan bab puasa. Sebelum kita memulai pelajaran ini, kita membaca doa basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Jadi sini pengertian puasa Ramadan menurut syariat Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, perbuatan buruk maupun dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai dengan niat karena Allah SWT. Jadi puasa itu kita diwajibkan dalam Islam adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri, hawa nafsu, tidak makan, tidak minum, tidak berbohong. Nah, dari kapan tuh? Dari imsak, dari subuh, udah subuh itu wajib puasa. Makannya lagi kapan? Pas maghrib, baru kita boleh makan. Selanjutnya, dalil puasa. Di sini ada yang tahu dalil puasa? Oke, baik, saya jelaskan ya. Dalil puasa dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, ikutin Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Niat puasa. Di sini ada yang tahu niat puasa? Ada yang tahu niat puasa?
Namun sebelumnya kalian tidak pernah berpuasa? Oke, Bapak kasih tahu ya. Jadi niat puasa ulangin setelah Bapak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu wajib syahri di bulan Ramadan ini lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jadi kita sebelum berpuasa kita punya puasa tuh. Ya puasanya pas kapan? Pas habis sholat tarawih bisa, pas imsak bisa. Pokoknya jangan sampai subuh gitu. Selanjutnya syarat wajib puasa. Yang pertama mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Jadi kita yang wajib berpuasa itu pertama kita punya keyakinan. Kita harus yakin nih kalau kita itu Islam. Kita wajib puasa kita harus yakin sebagai Islam. Kedua, telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Jadi balik itu kalau cowok udah mimpi basah, kalau cewek udah haid atau PMS ya. Yang ketiga mempunyai akal. Kita punya akal nih kan, punya pikiran. Beda sama hewan atau orang gila. Orang gila kagak diwajibin puasa. Yang keempat, sehat jasmani dan rohani. Kita sehat jasmani kita, rohani kita kesehatan. Jadi luar dalam ada 5. Yang pertama mempunyai keyakinan Islam atau beragama Islam. Jadi kita harus yakin karena kita Islam. Makanya dari itu kan kita Islam wajib berpuasa. Yang kedua, telah melalui masa balik atau telah mencapai umur dewasa. Jadi kita harus kalau udah balik wajib berpuasa. Balik itu cowok itu misalnya sudah mimpi basah, kalau cewek sudah PMS atau haid. Yang ketiga mempunyai akal atau pikiran. Kita kan manusia mempunyai akal. Jadinya kita wajib berpuasa. Kalau hewan itu punya akal. Terus kalau gila itu berarti tidak wajib berpuasa. Yang keempat sehat jasmani dan rohani. Kita jasmani kita sehat, kalau rohani kita juga sehat. Yang kelima suci dari haid dan nifas. Suci dari PMS atau setelah nifas itu kan setelah melahirkan ya. Jadi kalau sudah suci kewajiban berpuasa. Hikmah puasa yaitu ada 7. Yang pertama melatih kesabaran. Kita dilatih kesabaran kita gara-gara puasa. Pertama kan kita kalau kita nggak sabar nih, kita misalnya sahur subuh berpuasa. Kalau kita nggak sabar, jam 10 kita udah makan, jam 2 kita udah makan. Kalau itu orang nggak sabar. Yang kedua membentuk akhlakul karimah, membentuk akhlak yang baik. Akhlak yang baik kepada siapa? Kepada guru, orang tua, teman-teman, masyarakat sekitar kita. Akhlak kita harus baik gitu. Yang ketiga mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Gara-gara puasanya fisik kita jadi sehat, jadi bugar, jadi kuat. Yang keempat menimbulkan rasa bersyukur. Karena puasa kita banyak bersyukur. Jadi barang siapa yang bersyukur maka Allah akan tambahkan. Tapi barang siapa tidak bersyukur maka azabnya akan tinggi. Yang kelima meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Dengan puasa ini takwa kita, iman kita jadi meningkat. Jadi kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam membersihkan diri dari dosa-dosa. Jadi dengan puasa ini dosa-dosa kita dibersihin tuh Allah. Sudah kata kayak dicuci jadi bersih lagi gitu. Yang ketujuh membiasakan diri hidup hemat. Dengan puasa ini kita jadi gak boros, jadi hemat. Biasanya pagi jajan, siang jajan, sore jajan, malam jajan. Sekarang kami jajannya pas malam sekarang kan. Ya itu jadi hemat. Rukun puasa itu yang pertama niatnya udah tadi dijelaskan. Kalau disambungin anak dari Fadli Syahri Ramadhan Aziz Sanadi dari Taala. Yang kedua menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersungguh maupun hal-hal lain yang membatalkan puasa. Jadinya kita menahan diri dari kegiatan makan, minum, bersungguh untuk orang kita maupun hal-hal lain yang membatalkan puasa. Sunnah puasa yang pertama yaitu sahur. Yang kedua segera berbuka saat waktu buka puasa. Di sini ada yang tahu doa berbuka puasa? Ada yang tahu?
Oke, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma laka sumtu, ya Allah, laka sumtu, aku berpuasa. Wa bika amantu, aku beriman. Wa wa ala rizqika aftartu, karena rezekimu aku berbuka. Wala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Yang keempat, memberi makan pada orang yang berbuka. Kan setiap masjid pasti ada yang sering takjil bareng, bukber bareng gitu kan ya, buka bersama. Jadi kita memberi makan nih, kita kasih kolak, teh jus, agar, lontong, bakwan. Kita memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa, pahalanya sama seperti orang berpuasa. Jadi kita pahala kita lebih banyak lagi. Yang kelima, memperbanyak ibadah. Ibadah apa? Taraweh, tadarus, sedekah, qiyamul lail. Banyak yang kegiatan yang sunnah-sunnah yang kita wajib kita tingkatkan lagi di bulan puasa ini. Ada yang waktu saat berpuasa dan sebaiknya tidak boleh dilakukan. Yang pertama, bekam. Tahu kan bekam begini tuh, bekam. Kedua, mengulur sesuatu di dalam mulut, kayak memasukkan segala sesuatu ke dalam mulut. Yang ketiga, merasakan makanan atau mencicipi. Di saat kita masak nih, mencicipi, kita tuh dimakruhkan. Ya, apalagi kalau rasa satu sendok itu mah batal kan. Terus keempat, membawa gigi saat terkena terik matahari. Kita udah panas nih, kita sikat gigi biar adem gitu. Itu nggak boleh, makruh. Lebih baik nggak usah. Jadi sikat giginya sebelum sahur, kalau sesudah sahur, sama saat sesudah berbuka puasa. Oke, baik. Di sini ada yang ingin bertanya? Saya. Apa? Bolehkah sahur pada saat ada subuh berkumandang? Apa? Bolehkah sahur saat subuh berkumandang? Oke, jadi bolehkah sahur pada saat ada subuh berkumandang itu? Jadi tidak boleh. Karena apa? Sahur itu kan hukumnya sunnah. Jadi kita lebih baik kita lakukan puasa saja, karena walaupun tidak sahur, puasa kita tetap diterima dan sah. Oke, di sini ada yang ingin bertanya lagi? Ya. Boleh tidur sepanjang hari saat puasa? Oh, jadinya pas puasa tidur mulu gitu. Oke, jawabannya itu tidak boleh, karena percuma kalau puasa tidur mulu. Apalagi kalau di jadwal jam kerja, dia kerjanya tidur mulu. Itu ibaratkan beliau itu korupsi waktu. Korupsi waktu seharusnya bekerja, tapi dia malah tidur. Sama aja korupsi waktu itu bukan mendapatkan pahala, malah mendapatkan dosa. Oke, jadi kesimpulannya dengan puasa ini, puasa itu adalah menahan diri dari hawa nafsu. Hawa nafsu marah, bohong, ghibah, fitnah, namimah, semuanya yang hal-hal buruk kita harus tinggalkan. Dari kapan tuh? Dari munculnya matahari hingga terbenamnya matahari. Jadi gitu. Terus kita manfaatkanlah bulan Ramadan yang bentar lagi kita akan sambut dengan rasa gembira. Kita sudah gembira nih datang bulan Ramadan. Kita diharapkan dasarnya masuk neraka. Kita udah gembira nih, alhamdulillah bentar lagi masuk Ramadan. Kita harus terus semangat. Yuk kita sama-sama semangat manfaatkan bulan Ramadan ini dengan kegiatan yang positif, yang bermanfaat, ya. Jangan sia-siakan. Boleh tahun lalu kita banyak bolongnya, bolong 3, bolong 5, agak terawih, agak apapun. Yuk kita belajar lah di sini. Kita sama-sama berproses, sama-sama meningkatkan ibadah kita, meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke? Mungkin cukup sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya senang bertemu dengan kalian semua. Minggu depan kita bisa berjumpa kembali. Mungkin cukup sampai sini saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.